Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami, yaitu Alma Julia Rani Manulang dan saya sendiri Joshua Utahaya. Baik, mari kita mulai materinya. Pengertian kelompok dan kelompok kerja. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert pada tahun 1955 dinyatakan bahwa kelompok sebagai kumpulan-kumpulan antara dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu untuk memahami bersama-sama. Berdasarkan dari definisi ini, maka kelompok memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Merupakan sekumpulan orang-orang yang anggotanya lebih dari dua yang mungkin memiliki karakteristik yang berbeda pula di setiap individu. 2. Adanya hubungan interaksi atau komunikasi di antara kumpulan orang tersebut. 3. Adanya tujuan bersama untuk mencapai sebuah kesuksesan bersama. Pembagian kelompok kerja organisasi. Secara ilmiahnya maupun prakteknya, kelompok kerja organisasi dibagi menjadi dua, yaitu kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal. 1. Kelompok kerja formal. Kelompok kerja formal adalah sebuah kelompok yang didirikan dan disusun secara resmi oleh manajer kelompoknya yang kemudian diberi tugas dengan bagian-bagiannya sendiri yang terkait dengan tujuan suatu organisasinya. Kelompok kerja formal biasanya disebut juga kelompok kerja langsung, kepanitiaan, kelompok kerja temporal atau khusus. Pembagian kelompok kerja organisasi. 1. Kelompok kerja langsung merupakan suatu kelompok kerja yang sudah disusun oleh manajer yang beranggotakan bawahannya yang mana pekerjaannya itu berada di bagian tugas manajer itu sendiri. 2. Kepanitiaan adalah kelompok kerja yang dibuat dan disusun langsung oleh manajer yang beranggotakannya terdiri beberapa anggota yang berasal dari bagian yang sama atau juga bagian lainnya dari organisasi. 3. Kelompok kerja temporal atau khusus adalah kelompok kerja yang disusun untuk keperluan kepentingan banget yang bersifat sementara. Perusahaan atau organisasi perlu membentuk kelompok kerja ini untuk kepentingan internalnya. Oleh karena itu, banyak organisasi dan perusahaan yang menerukan kelompok kerja ini. Yang kedua, kelompok kerja informal. Kelompok kerja informal adalah kerja organisasi yang disusun atau sudah tersusun dengan sendirinya ketika beberapa orang anggota dari organisasinya yang kegiatannya tidak terkait langsung akan memengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasinya. Ada 4 tujuan kelompok kerja informal didirikan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjaga dan memelihara persatuan yang kemudian kekuatan perilaku pun tumbuh menjadi positif daripada anggotanya. Yang kedua, untuk menciptakan dan memelihara interaksi anggota sesama sehingga merasa nyaman, aman, dan puas. Yang ketiga, untuk membantu para anggota untuk berkomunikasi sesama rekan kerjanya dan berinteraksi dalam bentuk yang formal dan fleksibel. Yang keempat, untuk membantu manajer dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin dalam kondisi formal dan tidak dapat diselesaikan. C. Komunikasi dalam kelompok kerja. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai memberi atau tukar informasi, isyarat atau pesan melalui kata, gerakan badan, atau tulisan. Definisi ini menandakan bahwa komunikasi sebagai suatu proses sepihak. Adapun fungsi komunikasi antara lain: 1. Alat kontrol perilaku anggota dalam sebuah organisasi dan berbagai cara motivasi kerja perlu juga dapat ditingkatkan melalui komunikasi. Berperan sebagai media untuk mengungkapkan ekspresi emosional, perasaan, dan pemenuhan kebutuhan sosial. 3. Komunikasi memfasilitasi pengambilan keputusan.
Pola komunikasi dalam berorganisasi secara garis besar dapat berupa komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan seseorang atau bagian yang berada pada tingkat organisasi yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah atau juga sebaliknya. Komunikasi vertikal biasanya dilakukan dalam hal komunikasi berupa pemberian tugas dari atasan ke bawahan, pemberian arahan atas ke bawah, maupun pelaporan dan pertanggungjawaban dari bawah ke atas. Adapun komunikasi horizontal biasanya dilakukan antara seseorang dengan orang lain yang memiliki tingkatan organisasi yang sama. Bentuk komunikasi yang dilakukan diantaranya adalah komunikasi dalam rangka koordinasi, kerjasama, dan lain sebagainya. D. Konflik dan komunikasi dalam organisasi. Terjadinya konflik dalam organisasi dapat diidentifikasi bahwa satu penyebabnya adalah faktor komunikasi. Komunikasi yang tidak dapat atau yang salah akan menyebabkan terjadinya salah komunikasi atau salah persepsi atau sering dinamakan sebagai miscommunication, yaitu ketika komunikasi yang dilakukan setiap sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan. Di sisi lain, beberapa pendekatan dalam manajemen konflik juga telah menjelaskan bahwa konflik bisa diselesaikan melalui stimulasi, pengendalian, bahkan hingga penyelesaian konflik. Namun, jika kita perhatikan secara seksama, ketika pendekatan tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif, jika tidak dikomunikasikan dengan jelas, baik, dan tepat. Mungkin itu saja pemaparan dari materi ini. Maka kita dapat tarik kesimpulan, kelompok kerja dan komunikasi sebagai salah satu kunci agar fungsi implementasi dan pengarahan dapat berjalan secara efektif. Kelompok kerja dibagi menjadi dua, yaitu kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal dengan cakupan yang berbeda. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai memberi atau tukar informasi, isyarat atau pesan melalui fakta, gerakan badan atau tulisan. Definisi ini menandakan bahwa komunikasi sebagai suatu proses sepihak, tetapi sebenarnya tidaklah begitu. Komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan pesan, ini menyangkut interaksi antara dua insan atau lebih. Agar komunikasi menjadi efektif, kedua pihak harus terus-menerus memberi dan menerima informasi baik lisan maupun tertulis. Suatu keterampilan utama yang diharapkan dari seorang manajer ialah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Baiklah teman-teman, demikian presentasi atau pemaparan kami. Mungkin jika ada pertanyaan bisa ditulis nanti di kolom komentar. Sekian dari kami, terima kasih.